Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Mahkamah Konstitusi menolak uji materi untuk membatalkan larangan mutlak penggunaan ganja. BNN mendukung penuh putusan MK, namun DPR membuka peluang legalisasi ganja medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika. Setelah menunggu hampir 2 tahun sejak permohonan uji materi diajukan pada November 2020, Rabu 20 Juli 2022, Mahkamah Konstitusi akhirnya menolak uji materi Undang-Undang Narkotika terhadap Undang-Undang Dasar 1945 terkait penggunaan ganja medis untuk kesehatan. MK menilai materi yang diuji adalah kewenangan DPR dan pemerintah, terutama untuk mengkaji apakah benar ganja bisa digunakan untuk medis. Dari keputusan tersebut, maka narkotika golongan 1 seperti ganja tetap dilarang untuk medis sesuai hukum yang berlaku saat ini. MK juga meminta pemerintah untuk segera mengkaji dan juga meneliti terkait penggunaan narkotika golongan 1 untuk keperluan kesehatan atau terapi. Hasilnya dapat digunakan untuk menentukan kebijakan termasuk perubahan undang-undang. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili 1. Menyatakan permohonan pemohon 5 dan pemohon 6 tidak dapat diterima. 2. Menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan hakim oleh 9 hakim konstitusi. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) menyambut baik keputusan Mahkamah Konstitusi yang menolak gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika terkait legalisasi ganja untuk kepentingan medis. BNN sendiri sejak awal menolak legalisasi ganja karena sekitar 41,6% penyalahgunaan narkotika merupakan pengguna ganja. Menurut Kepala BNN Komjen Pol Petrus Reinhard Golose, berdasarkan data, ada beberapa negara yang melegalkan ganja untuk medis, mengakibatkan terjadinya peningkatan tindak kejahatan. Meski demikian, BNN juga sependapat dengan putusan MK yang menyatakan bahwa ganja dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi karena sudah diatur dalam undang-undang. Kaitan dengan legalisasi ganja, kita masih mengikuti. Marilah kita bersama-sama selamatkan generasi bangsa Indonesia ini. Sekali lagi, untuk kepentingan ilmu pengetahuan dengan aturannya, silakan kita lakukan sesuai dengan undang-undang. Namun yang paling penting, karena drug users yang terbanyak di Indonesia adalah pengguna ganja. Kita lindungi generasi ini karena apabila orang menggunakan ganja, dia juga akan mencoba. Jadi hasil penelitian dia akan memakai barang-barang yang lain. Dan ini saya sependapat dengan yang sudah diputuskan oleh. Di sisi lain, anggota Komisi 3 DPR Taufik Basari menilai, meski Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Narkotika, namun Hakim Konstitusi memerintahkan pemerintah untuk segera mengkaji dan juga meneliti penggunaan narkotika golongan 1 untuk keperluan kesehatan. Dengan demikian, masih terbuka peluang legalisasi ganja untuk medis dalam revisi Undang-Undang Narkotika. MK juga menegaskan agar pemerintah segera menindaklanjuti putusan ini dengan melakukan pengkajian dan penelitian terhadap jenis narkotika golongan 1 untuk keperluan pelayanan kesehatan dan atau untuk terapi, yang hasilnya dapat digunakan dalam menentukan kebijakan, termasuk dalam hal ini dimungkinkannya perubahan undang-undang oleh pembentuk undang-undang guna mengakomodir kebutuhan dimaksud. Nah, kalau kita membaca dari dua pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi tersebut, menunjukkan bahwa sekarang bolanya ada di pemerintah dan DPR. Oleh karena itu, sebagai tindak lanjut dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, menurut saya materi tentang hal ini harus kita masukkan dalam pembahasan revisi Undang-Undang Narkotika. Nah, kalau menurut saya yang paling penting adalah dalam hal kita melakukan kajian terhadap persoalan ini, kita tetap harus berpikiran terbuka dan menjadikan ilmu pengetahuan sebagai dasar dari pertimbangan-pertimbangan kita dalam hal merumuskan kebijakan. Sebelumnya, perkara ini digugat oleh 6 pemohon, yakni Perkumpulan Rumah Cemara, Institute Criminal Justice Reform, dan Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat.
Para pemohon ingin agar minyak kannabis turunan dari narkotika golongan 1 dapat dilegalkan untuk terapi. Tim Liputan Metro TV.